Menteri Kehutanan sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Raja Juli Antoni, memberikan klarifikasi soal viral dirinya bermain domino. Raja Juli mengaku tidak mengenal sosok tersangka pembalak liar tersebut. Ia mengatakan mulanya dirinya hanya memiliki janji temu dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qodir Karding pada awal September 2025. Ini ada peristiwa yang sangat memalukan dalam jajaran kabinetnya Pak Prabowo. Pembantunya Pak Prabowo melakukan hal yang sangat memalukan. Yang semestinya bikin pembelajaran buat banyak pejabat di Indonesia. Yang namanya sudah naik kelas. Wis menduduki jabatan-jabatan resmi. Mbok yo pada jaga diri. Pangkat dan jabatan itu tidak membuat kalian bisa melakukan aktivitas sakar PDW. Sebab pangkat dan jabatan kalian itu ngebawa gaji dan fasilitas mewah. Kuwi sing bayari rakyat, bukan berasal dari mbahmu dewe-dewe. Beda nek kalian pengusaha, rakyat jelatang ora ngurusi. Dapat warisan dari orang tua, dijalanke dhewe sak karepmu. Lho kemarin tuh viral tuh. Foto Menteri Kehutanan yang berasal dari PSI, Partai Gajah, Das Abang awak ireng, lagi main kartu sama Menteri PPMI. Dan seorang yang nanti berkasus dalam perkara balak-balaan. Tahu balak-balaan? Balak-balaan itu domino, tapi balak, pembalak hutan. Dilalah nama kartu atau permainannya yaitu domino, dol-dol kalau saya bilang. Wong Jawa nyebutnya gaple, ya, kartu yang isinya buder-buder itu. Kalau angkanya sama itu namanya balak. Udah ngerti gaple sama domino itu? Apa itu? Tadi nggak perlu Bengawan jelaskan itu. Di kartu berjumlah 28 kartu terdapat kotak kosong atau sisi sebelahnya ada bulatan-bulatan merah dengan jumlahnya yang sama. Biasanya kartunya kuning atau putih. Kalau dua kotak itu satu kartu itu identik, sama, jadi nolnya sama, jumlahnya sama antara kotak satu dan dua, namanya balak. Kalau yang nggak ada ndolnya namanya balak kosong. Balak ndol, balak loro, sampai jumlah yang tertinggi itu kembar 6, balak 6. Nah, yang tempat saya itu sebutannya kereta penumpang kalau yang balak 6 itu. Di isu-isu yang terkait sama perusakan hutan, yo nggak jauh beda namanya pembalakan. Nah, pihak yang seneng babat alas sakar PDW, nebang hutan sembarangan, merusak tidak pakai aturan itu nyebutnya pembalakan. Jadi pas. Kalau pelanggar pembalakan hutan tuh main domino dengan kartu balak. Lu pembalakan itu yang gunduli hutan itu. Nebang hutan, illegal logging namanya. Itu tindakan yang tanpa perizinan, yang memadai. Klasifikasinya itu pidana itu. Ya pasti gatrok ini misal. Tumbuhin tok tutup tuh. Menteri Kehutanan mestinya ngeberantas pembalakan ini, ya malah diketahui main balak-balakan dengan pihak yang pernah melakukan pelanggaran yang disangkakan perusak hutan. Lu kalau begini nih, gimana kita bisa yakin, bisa percaya, bisa optimis hutan kita aman terlindung? Entek. Mereka malah ditemukan. Bisa ngobrol tatap muka sama orang yang mestinya jadi pihak yang mesti diperkarakan. Lu ibarat polisi, mosok wedangan bareng pencopet, maling, rampok dan sejenisnya. Lah mesti pas ketemu si orang itu nggak melakukan kejahatan, apa ya patut ngono kuwi. Apa ya patut? Gimana? Gimana coba? Masa depan satwa liar kita, flora kebanggaan bangsa kita bisa terlindungi dan aman kalau caranya begitu. Kira-kira anak cucu kita apa masih bisa melihatnya? Oh, kawan yang ngerti ini, tidak ada satu undang-undang, peraturan atau regulasi yang ditabrak sama Bung Raja Hutan ini. Tak sebut Raja Hutan, ya dia kan bernama Raja Juli Antoni. Jabatannya Menteri Kehutanan, ya pas banget loh. Raja Juli Antoni Menteri Kehutanan, disingkat Raja Hutan. Lah sebagai Raja Hutan, ya mbok ngawasi.
mengamankan, bila perlu bikin hutan kita kembali seperti dulu lagi. Reboisasi lah digalakkan, sudah banyak yang sadar tuh. Hutan kita makin hari kian nyempit. Apalagi hutan di sana, hutan kota ya entek-entekan jadi bangunan beton gitu. Binatang buas pada masuk ke pemukiman, golek pangan. Lalu di dalam hutan di sini mung sawit. Hewan endemi Indonesia makin sulit dijumpai. Lalu alamnya rusak. Jadi Kompolnas pahamkan, di sing kita beratkan, kita prihatinkan dan kita suarakan. Di sini ada standar etik loh, ada batasan normal, ada ketidakpantasan, saya harus diterabas begitu aja. Ayolah itu para menteri-menteri itu, nek bergaul gitu sama orang-orang yang jauh lebih pas. Ini banget ketemu wong-wong nuku ya, lebih sering ketemu Pak Guru, Pak Ustadz, para polisi hutan, pelestari hutan, ya, LSM penggerak, pelestari hutan dan sebagainya. Dan si Bung Raja ini sudah menyatakan intinya jelas lah. Mau dolanan dilo lah padha wae. Ya sapa sing ngerti dilo kalau suwe. Lagian gak kenal sama si pengusaha hutan itu, ya lucu. Leo jenenge wong Aziz Welang. Aziz Welang itu namanya tuh. Semoga beneran gak kenal ya sama Pak Menteri. Atau duduk pura-pura gak kenal. Ini alasan ngeles yang ora mutu. Main domino beberapa jam nggak kenal itu alasan yang nggak mutu. Itu sekelas menteri loh itu. Di foto yang beredar di mana-mana itu. Pas kui saat kejadian bisa beneran belum kenal. Ora mungkin. Namun sekarang gimana, Bung? Belum ada yang mengenalkan. Belum tahu dia pengusaha yang banyak gerak tentang apa itu. Seharian ini gak ada utusan datang ke kantor menteri kah? Atau WA dari siapa gitu? Lah sing tak maksud itu tamu teko ya kudu arep ngajak main domino itu. Ora meh dolanan. Sing WA ya gak mau janjian pertemuan lagi. Lah ini kan jadi aneh itu. Lo paling enggak kan kirim kue souvenir gift gitu. Atau bukti kepemilikan saham baru. Ini Om Begawan kan nanya, enggak nuduh. Sebagai rakyat jelata, boleh dong nanya. Orang jadi kepikiran macam-macam. Ya disebabkan kadang perkara yang kelihatannya sepele, remeh, orang krusial. Nek wis kenal, kemudian didekati, kemudian dipermudah urusan buat ngerusak hutan. Apalagi Bung Menteri pernah janji membuka hutan buat pertanian, buat industri baru. Dan B kita Senewen itu jumlahnya bisa ribuan hektar yang mau dibabat itu. Pernah kan? Kan pasti Sekjen PS ini ngerti pepatah Jawa. Nek terseno jalaran saka ora eneng wong liya. Terseno jalanan wis dadi duda atau gimana? Terseno jalanan saka kulino, maksud saya. Jatuh cinta sebab terbiasa berkomunikasi. Gimana coba? Bila Pak Menteri jatuh cinta sama Aziz Welang ini, ya jelas nggak mungkin. Yang tak masuk itu pertemuan pertama mereka itu loh. Kemudian jadi tindakan-tindakan selanjutnya yang bikin tambah ngerusak hutan, ngomong ora kenal. Awalnya main kartu bareng gitu, main gaple itu. Kemudian dari situ minimal pernah tahu wajah. Kalau lain kali dibuat kejadian seolah-olah ada pertemuan yang tidak disengaja. Lalu main mahyong lagi. Kan ya bisa. Namanya juga menteri. Agenda kan diketahui banyak orang. Misalnya kunjungan ke wilayah di mana perusahaan Pak Aziz itu berada. Terus nitip proposal. Minta konsesi hutan. Ini perkiraan kami aja, analisa kami aja. Kan boleh. Kita akhirnya berpikiran seperti itu. Apa bakal bisa dihambat izinnya kalau seperti itu? Nah, wis kenal, wis apik. Dibuat susah keluar pengajuan izin, ya nggak mungkin. Pasti semakin mudah ketika sudah kenal. Apalagi sudah main mahyong bareng, main gaple bareng, otomatis ada chemistry. Ada sesuatu yang paling dekat, kerjasama yang baik, kan gitu itu. Ingat kejadian gimmick dulu tuh. Setelah Pilpres 2019, pas lagi panas-panasnya, pendukung Jokowi sama pendukungnya Pak Prabowo mungsuhan. Dan itu kejadian bar Pilpres neng durung melantik kabinet, ndak salah itu. Tiba-tiba Pak Prabowo kayak gak sengaja ketemu Pak Jokowi di stasiun MRT. Terus berlanjut naik kereta bareng. Keduanya sama-sama pakai hem lengan panjang putih. Nah, saya nggak lupa itu. Lah ngono kuwi bikin pendukung keduanya bulat-bulat.
Lah sing ngisor do gregejekan, sing dhuwur malah bareng nun Pak MRT. Lah sedang wong loro kae malah cekikian. Mungkin mentertawakan para pendukung ya mungkin. Atau nganyel ke lah. Lah Pak Prabowo jadi Menhan. Cawapresnya Pak Sandi jadi Menparekraf. Kan ngaco itu. Ya itu mergo tresno jalaran Saka Kulino tadi. Ya mungkin politik itu kadang ya seabsurd itu. Absurd itu. Sok ra genah kaya kuwi itu. Segak jelas situasi ekonomi sekarang. Nah waktu itu aku ya gumun kok. Ya jian iki hapus-hapus apa. Bukan perkara musuh di Pilpres kemudian jadi musuh selamanya loh, enggak, bukan soal itu. Ini ngomongan tentang norma, etika, paugeran, unggah-ungguh gitu. Oke, balik lagi ke babakan pertemuan Menteri Raja Hutan, Raja Julianton itu. Pasti nanti ada yang mikir toh. Lu kok menteri satunya Pak Abdul Qadir Karding gak ikut dibahas? Bukankah Bung Raja ada di lokasi itu? Loh emang kepentingannya mau bertemu kok sama Menteri Pekerjaan Migran. Lagian di lokasi atau tempat yang mereka pakai memang sedang ada acara resmi. Orang yang memang berasal dari suku di Sulawesi. Itu pas acara organisasi KKSS atau Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan kalau nggak salah. Loh Pak Qadir Karding itu dilalah sekjen KKSS. Sementara Pak Aziz itu jadi wakil bendara umum. Ini ada acara tadi tuh di berbagai pertemuan KKSS sing arane domino atau di Jawa disebut gaple, kalau di Tionghoa sana disebut mahiyong, itu jadi kebiasaan, jadi tradisi katanya. Lantas usai dua menteri itu bersua, diajak mainlah Bung Raja Hutan main gaple. Waduh, ini konteks dari Pak Karding. Nah ini tidak beririsan sama latar belakang Pak Aziz loh. Apa Pak Kadir nggak salah ini? Ya tetap secara subjektif tak bilang ndak pas. Pisan kas loh. Gak ada yang salah atau keliru dari aktivitasnya Menteri Kehutanan. Justru kenapa kemudian banyak disorot dan viral? Ya disayangkan. Lain kali pejabat nek mau ngapa-ngapain itu mbok lihat-lihat. Bila perlu nanya. Atau foto itu gak disebar dan dikirim kemana-mana. Nanya yang mau dolanan bareng, kan gak harus dia sendiri yang nanya toh. Gitu. Pasti ada ajudan, sekretaris, asisten lah. Kan bisa dicari tahu. Itu sama, itu yang sama Pak Menteri itu loh, sopo itu. Setidaknya nama bisa diketahui di situ. Terus tinggal digoreng, gitu loh. Nah, piye suwe, kelamaan kalau nunggu verifikasi atau cek satu persatu orang yang mau mainan bareng gitu. Nek ada yang konflik kepentingan, ada individu yang beririsan sama tupoksi Menteri Kehutanan, ya langsung berhenti, jangan dilanjutkan. Ojo diteruskan. Justru itu demi kebaikannya menteri itu sendiri, demi kepentingan partai juga itu. Di mana Raja Juli Antoni sebagai sekjen PSI, nek wes ngene iki piye cah? Lagi-lagi keluargane Jokowi melu ke gowo-gowo. Ya permasalahannya itu Juli Antoni itu Menteri Kehutanan dan main dengan pembalak hutan. Itu yang permasalahannya itu. KB kan ngerti. PSI jadi terseret sama kayak ginian-ginian ini. Bung Raja harusnya membabaskan. Membabaskan. Dari perusahaan-perusahaan hutan itu loh. Jangan sampai itu Anda berteman atau punya koneksi-koneksi itu dari orang-orang yang jadi perusak hutan. Supaya gajah-gajah yang jadi logo partai PSI hidupnya makin lestari. Tapi enak hutan entek, biabat gajahnya belasan-belasan. Nah, biar bisa berkembang biak dengan baik kalau hutannya itu lestari. Nah, kok malah domino bareng. Loh nanti kalau Kaisang ketemu wartawan, misalnya itu, kalau ditanya respon sebagai ketua umum, mesti ngomong gimana? Meskipun kabarnya saat ini lagi sakit. Jika kami pada minta ketegasan ketua umum PSI, apa gak pusing tuh? Hah? Nek gak dikomentari kok ditanya, nek mau dikomentari ya ngomongnya sing pas gimana? Lu dianggap itu pertemuan tidak sengaja. Nah, kasus Pak Aziz kok soal ngerusak alas atau hutan itu loh permasalahannya. Itu kasusnya itu loh.
Yang jadi masyarakat berpikir aneh-aneh. Soal ngerusak alas dan hutan. Nek ini dinilai main kartu sama orang yang pernah berperkara. Gitu. Ya bikin repot, masuk menteri kena sanksi dari partai. Ya, besok-besok lagi. Kenapa mesti yang kayak gini yang nyebar kemana-mana? Sesekali ada sesuatu yang bagus itulah. Menteri itu ngapain gitu loh. Biar diterima masyarakat itu yang sangat bagus. Bisa meneladani, bisa membuat masyarakat bahagia, bisa membuat masyarakat semangat. Yang positif itu loh. Kalau dilihat rakyat. Seringnya saya nggak pas malah dijalani para pembantu presiden ini. Gimana ini Pak Prabowo? Berani reshuffle nggak? Ini contoh sederhana lah. Seorang menteri lagi ngomong atau nyuapin anaknya yang masih balita. Atau cucunya. Kan itu sepele sebenarnya. Mudah dan nggak berat. Tapi kekuatan pesannya bagus banget. Oh, ada menteri yang sangat sayang kepada anaknya. Sangat cinta sama cucunya. Itu sudah memberi keteladanan. Oh, malah main gaple sama perusahaan hutan. Sementara dia menteri kehutanan. Nah, repot itu. Yang kayak gini kenapa harus digembar-gemborkan? Ya itulah di contoh yang sangat sederhana. Perbuatan yang sangat manusiawi. Seorang menteri bisa nyusoni atau nyuapin anaknya atau cucunya. Kakek neneknya bisa nyiapin anak turunnya. Bisa juga seorang menteri atau wakil menteri viral sewaktu ngosek masjid di sebuah kampung, bisa saja. Atau ngepel langgar alias tempat ibadah di sebuah tempat. Atau membantu ngeruk-ngeruk kali gitu. Itu kan perbuatan sepele tapi bisa menjadi contoh yang baik bagi pejabat. Orang malah joget-joget, main gaple, main kartu sama para perusak negara ini, kan kacau ini. Lo pejabat ikut kerja bakti di wilayahnya, misalnya melu ronda malam, ikut membersihkan selokan, kan ya boleh. Nah yang kayak gituan kerap dijalani, tak jamin gak akan ada yang menuduh bila itu sebagai pencitraan. Angger kabeh kuwi diniati lost duel. Nggo srawung karo wong cilik. Aja ujuk-ujuk gitu loh. Atau membersamai, membarengi sama masyarakat. Citra pemerintah kan baik kalau gitu. Orang pada jadi pejabat, wakil menteri atau menteri lalu ngobrol atau bergaulnya dengan rakyat dibatasi. Wah, terus maunya sama para petinggi-petinggi, para pejabat, para pengusaha gede, padahal para pengusaha itu pelanggar hukum, kan repot. Nah, upaya klarifikasi atau mendudukkan perkara yang ditempuh Bung Juli, Raja Juli itu sia-sia. Mau alasan kayak apa? Rakyat orang percaya, Bung. Ini perkaranya tentang toto kromo, kepantasan, perkara etis, unggah-ungguh. Kan wis berulang kali tak omong, etis atau norma itu lebih dhuwur dari hukum. Tata krama itu tidak bisa diteorikan, tidak ada sekolahnya. Itu ciptaan yang kuasa, tata krama itu keluar dari hati manusia. Nek hukum itu senggawe menungso, jadi tata krama etika adat itu di atas hukum. Pantas dan tidak, memang sanksinya bukan kebui, ketahanan atau dibawa ke sidang, ora. Ketidakpatutan itu bisa membawa seorang pada sesuatu yang buruk, sesuatu etika yang mestinya dijaga dengan baik. Di saat semua rakyat lagi ngawasi gimana tuntutan-tuntutannya dipenuhi pemerintah, ekses berbagai aksi, termasuk juga sama DPR. Lah kok pembantunya presiden kok ya aneh-aneh gitu loh. Ono sing meres pengusaha, ono sing main gaple sama pengusaha pelanggar hukum, lah repot toh ini. Berubahlah tuh kalian itu. Perbaiki citra kalian itu. Jangan-jangan itu malah membawa ngebot-boti Pak Prabowo aja yang mau memperbaiki negara ini. Keparkan sesuatu yang bikin adem. Bukan malah nambah tensi politik kayak gini ini. Lu perilaku-perilaku nggak mau tahu macam Bung Raja Juli ini. Yang nanti kalau dapat akses negatif. Nanti rakyat lagi yang disalahkan. Coba lihat tuh foto mereka do gaple. Seolah-olah kan merendahkan rakyat. Kami ini tiap hari pusing nutup kebutuhan. Kalian tinggal main kartu digaji rakyat. Kadang-kadang malah belasa-belasa duitnya kok diragenah itu. Seolah gak ada lagi kewajiban yang mesti dijalankan.
para pejabat kita itu mau piknik, mau healing, ame seneng-seneng, bahkan keluar negeri, atau ketemu koruptor kakap yang sudah bebas, monggo silahkan. Gak perlulah kemudian peristiwa kayak begitu difoto, didokumentasikan, diunggah di medsos, malah disebar sendiri, kak ciloko itu. Situasi kayak sekarang itu butuh empati, bos. Butuh keteladanan. Pada ngerti empati gak? Kepedulian, perasaan buat ngejaga perasaan orang lain. Lo kalau di medsos, mesti kalian bukan pejabat, tapi nggak punya empati plus, ya berarti kalian duwe ati gitu. Tahan diri dulu, posting piknik, mangan enak, nonton konser, joget-joget, nginep neng hotel, healing ke gunung dan seterusnya. Tahan itu teman-teman medsosmu itu. Itu banyak yang lagi pusing, pening, mumet nyukupi kebutuhan. Termasuk aktivitas Pak Menteri tadi. Jadi dengan ini bukan pelanggaran secara aturan. Ini memang menyangkut pantas dan ketidaklayaan seseorang. Nih yo piye? Lah wong bapake ketua umum PSI ketemu sing arane Hercules wae gak masalah. Masa pas dadi wali kota ya nopo ketua umum grip di kantor ya zaman biyen itu. Ya. Sementara kita tahu grup itu ormas yang membisniskan apa? Ya nek kabeh wis berkaitan sama kekuasaan, tinggal rakyat yang kayak kita mau ngelus dodo prihatin karo dilajikane para pejabat ini, belasah-belasahnya para pembantu presiden. Gimana negara bisa jadi baik? Orang-orang di atas sana, di pencilaan sak geleme dhewe itu. Adab, nilai tradisi, empati makin hari terus-terusan dikempur elit yang gak ngerti tatanan. Sebel lah. Oke nah, supaya ini menjadi instruksi bagi semua pejabat. Bukan hanya menteri aja yang sekarang belasa-belasa. Termasuk gubernur, wali kota, bupati, dan semua pejabat yang digaji rakyat. Berikan keteladanan bagi masyarakat. Contoh yang baik. Agar masyarakat jadi tentram, aman, nyaman dalam memperjuangkan kehidupan. Salam bagaimana cara ngobrol. Dadah.